Halo rekan-rekan, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba posisikan saya sebagai mentor saham kalian hari ini ya. Siapkan catatan, karena dari data dan laporan valuasi yang udah saya kumpulin ini, kita bakal masuk ke sebuah masterclass analisis fundamental yang benar-benar menarik. Hari ini, kita mau bedah tuntas valuasi dari PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk, atau yang kalau di bursa kita kenal dengan ticker NAIK. Kita akan kupas angka-angkanya, baca cerita di balik neracanya, dan pastinya belajar gimana sih cara nilai harga wajar suatu perusahaan itu secara objektif. Nah, sebelum mulai, saya mau ngelempar satu pertanyaan analitis buat memancing insting investasi kita. Coba bayangin, dari catatan laporan keuangan mereka, ekuitas perusahaan ini melonjak sampai 149,7%. Dan itu cuma dalam waktu 1 tahun loh, dari 2023 ke 2024. Sebagai investor fundamental, kalau lihat angka sebesar ini, alarm di kepala kita pasti langsung bunyi kan? Pertanyaannya gini, ini tuh value trap alias jebakan valuasi yang cuma cakep di luar aja? Atau jangan-jangan, ini beneran hidden gem di pasar modal kita? Yuk kita buktikan sama-sama. Oke, bagian pertama, kita harus kenal dulu dengan hidden gem NAIK ini. Aturan nomor 1 dalam investasi fundamental, jangan pernah hitung rasio apapun sebelum kita paham bisnisnya. Ingat, kita tuh beli bisnis real, bukan cuma sekedar beli kode saham. Nah, sistem proteksi yang dibikin sama NAIK ini bukan sekedar tabung pemadam warna merah yang biasa ada di pojok ruangan kantor kalian. Sama sekali bukan. Mereka ini spesialis di sistem supresi gas terintegrasi buat lingkungan beresiko tinggi alias high hazard. Sistem pompa dan pipa skala industri ini butuh keahlian engineering yang super presisi. Mereka yang desain, instalasi, sampai merawat sistem untuk jagain aset-aset paling krusial biar nggak ludes terbakar dalam hitungan menit. Disinilah letak economic moat atau parit ekonomi mereka. Klien mereka tuh bukan ruko atau perumahan biasa, teman-teman. Fokus utama mereka adalah industri dengan risiko spesifik. Data center, fasilitas oil and gas, pembangkit listrik, petrokimia, sampai manufaktur berat. Sektor-sektor ini adalah urat nadi ekonomi kita. Coba bayangin kalau sebuah pusat data terbakar. Kerugiannya bukan cuma di bangunan fisiknya, tapi data triliunan rupiah yang ada di dalamnya bisa hilang. Makanya, klien-klien level dewa ini nggak akan mau kompromi soal kualitas proteksi. Posisi ini bikin NAIK dapat durian runtuh dari ledakan pembangunan infrastruktur digital dan industri yang lagi masif banget di Indonesia. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua, bedah laporan keuangan perusahaan. Karena kita udah paham bisnisnya, mari kita pakai kacamata analis fundamental sejati. Kita cek, apakah cerita bagus tadi beneran tercermin di angka? Kalau kita lihat catatan pertumbuhannya, di tahun 2023 pendapatan mereka ada di angka 124,4 miliar rupiah. Terus, boom, lompat di 2024 jadi 207,1 miliar rupiah. Ini lonjakan spektakuler loh, naik 66,5% year over year. Pertumbuhan agresif kayak gini tuh bukan karena kebetulan ya, tapi murni karena mereka sukses mengamankan proyek bernilai tinggi. Dan tren positif ini kelihatannya masih lanjut. Proyeksi sampai akhir 2025, pendapatan mereka diperkirakan bakal naik lagi ke 215,7 miliar rupiah, dengan laba kotor ikutan meroket jadi 67,8 miliar. Bisnis ini benar-benar lagi ekspansi habis-habisan. Tapi tunggu dulu, pertumbuhan cepat itu kadang dibiayai sama utang yang beracun kan? Nah, di sini poin pentingnya. Keputusan IPO mereka di bulan November 2024 kemarin itu benar-benar merubah total struktur neraca mereka. Sebelum IPO di 2023, beban utang atau liabilitas mereka lumayan gede, di angka 117,9 miliar rupiah. Begitu selesai IPO, dapat dana segar dari pasar modal, tebak apa yang terjadi? Mereka langsung pangkas utangnya, sisa 60,4 miliar aja di akhir 2024. Beban utangnya turun drastis, sementara ekuitas mereka melesat sampai hampir 150%. Perusahaan ini berhasil bertransformasi dari yang tadinya ngandelin utang, jadi punya likuiditas dan kekuatan modal yang super tangguh. Sebagai mentor kalian, saya udah buatin ringkasan metrik kesehatan finansial mereka berdasarkan data 2024. Profitabilitas mereka ini bisa dibilang sangat solid. Return on asset atau ROA di 13%, terus return on equity atau ROE-nya atraktif banget, ada di angka 17%. Net profit margin mereka juga nyentuh 15%. Tapi, dari semua angka ini, yang paling bikin saya lega adalah rasio utangnya. Debt to equity ratio alias DER mereka itu cuma 0,34 kali. Bayangin aja, 0,34 kali. Ini artinya struktur modal mereka luar biasa konservatif dan sehat. Kalau sewaktu-waktu ada badai ekonomi, mereka punya bantalan yang sangat kuat buat bertahan. Masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, menilai harga wajar saham. Semua angka historis yang bagus tadi nggak akan ada artinya kalau harga sahamnya kemahalan. Setuju ya? Waktunya kita hitung valuasi.
Perhatikan angka 11,05 kali ini. Ini adalah rasio price to earnings atau PE dari Naik saat ini. Maksudnya, kita cuma perlu bayar sekitar Rp11 untuk dapetin Rp1 laba bersih perusahaan. Kalau kita bandingin sama rata-rata sektor konstruksi atau layanan industri di Indonesia, angka ini nunjukin kalau saham Naik itu lagi didiskon lumayan gede. Buat kita-kita yang penganut value investing, diskon ini ngasih margin of safety yang lumayan banget, alias ruang aman kalau ada meleset sedikit di masa depan. Terus gimana dengan aset bersihnya? Rasio price to book atau P per B mereka itu ada di angka 1,61 kali. Rasio ini kan nunjukin seberapa besar pasar mau menghargai setiap rupiah aset bersih yang mereka punya. Angka 1,61 kali ini buat saya sangat masuk akal dan rasional. Ingat, ini perusahaan jasa spesialis yang kemampuan cetak laba dan aset fisiknya lagi tumbuh agresif. Jadi ini sama sekali bukan valuasi yang overpriced atau ngawang-ngawang. Ini valuasi yang benar-benar berdasar. Biar lebih nyata lagi, mari kita lihat laba per sahamnya atau EPS. EPS dasar mereka tercatat di sekitar Rp9,33. Dengan harga saham mereka belakangan ini yang stabil mondar-mandir di kisaran Rp100 per lembarnya, harga segitu tuh sangat didukung loh sama kemampuan real mereka menghasilkan laba Rp9,33 tadi. Ibaratnya fundamental mereka benar-benar nopang harga sahamnya. Dan yang paling penting dari semuanya, metrik finansial yang barusan kita bahas itu bukan sekedar ilusi akuntansi. Naik ini emang kapitalisasi pasarnya masih sekitar Rp339,4 miliar alias masuk kategori small cap. Tapi, valuasi ini di backup penuh sama total aset real yang jumlahnya bengkak jadi hampir 240 miliar di tahun 2024. Pertumbuhan mereka itu dibangun di atas fondasi beton dari proyek-proyek yang nyata, bukan cuma sekedar janji manis di atas kertas presentasi. Lanjut ke bagian terakhir, proyeksi bisnis dan dividen. Sebagai investor cerdas, kita beli masa depan, bukan masa lalu kan? Jadi, mari kita intip apa saja katalis yang lagi nunggu di depan mata. Secara makro, ada dua angin segar raksasa yang lagi niup layar bisnis naik. Pertama, ekspansi gila-gilaan data center nasional yang targetnya sampai 2.000 megawatt. Kedua, tentu saja mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hukum keselamatan kerja itu ketat banget, mewajibkan semua infrastruktur kritis ini pakai protokol proteksi kebakaran standar internasional, kayak standar NFPA. Dan kabar baiknya, Naik udah punya track record menangin proyek di IKN. Jadi jasa mereka ini bukan lagi sekedar pelengkap, tapi kewajiban hukum. Ini adalah sinyal jaminan demand jangka panjang yang luar biasa solid. Coba kita mundur dikit lihat perjalanan mereka. Naik ini bukan perusahaan kemarin sore ya. Pak Yohanes ngebangun ini sejak tahun 2007 sebagai penyedia jasa instalasi biasa sampai akhirnya berevolusi jadi raksasa solusi terintegrasi. Mereka IPO di November 2024. Dan yang bikin saya takjub, nggak lama setelah jadi perusahaan publik, tepatnya buat April 2026 nanti, mereka udah dapat lampu hijau buat bagi dividen. Ini adalah bukti nyata sebuah kurva pendewasaan korporasi yang sangat sehat. Bicara soal dividen, ini wajib kita kasih sorotan khusus. RUPS mereka buat April 2026 udah mutusin bagi dividen tunai sebesar Rp3 per lembar saham. Total payout-nya sekitar Rp9,98 miliar yang diambil dari laba bersih 2025 mereka. Kalau pakai harga saham yang sekarang, itu setara dividen yield hampir 3%. Buat saya pribadi nih, dividen tunai itu adalah ultimate proof atau bukti absolut. Kalau laba yang dicatat di laporan keuangan, itu duitnya beneran ada, wujud kasnya nyata. Ini juga jadi sinyal terang benerang kalau manajemen mereka itu respect dan peduli sama kita-kita, para investor minoritas. Nah, ngomongin soal manajemen dan tata kelola, struktur kepemilikan saham Naik ini juga menarik. Pendirinya, lewat PT Adiwarna Anugrah Investama, itu masih pegang 54,5% saham. Artinya apa? Skin in the game. Kepentingan para founder benar-benar sejalan dengan kita sebagai investor publik. Kalau sahamnya naik, mereka untung besar. Kalau turun, mereka juga rugi besar. Visi panjang mereka disupport penuh sama kepemimpinan yang turun tangan langsung, memastikan operasional bisnis ini tetap solid. Oke, kita udah bedah semuanya di masterclass kali ini. Mulai dari pertumbuhan bisnis real yang kencang, neraca pasca IPO yang super sehat karena utang dipangkas habis, margin profit yang konsisten, valuasi saham yang lagi diskon, sampai kedisiplinan mereka kasih dividen tunai. Sekarang, waktunya kalian yang menyimpulkan. Gimana? Apakah PT Adiwarna Anugrah Abadi Tbk ini benar-benar hidden gem di sektor industri spesialis yang layak buat masuk ke keranjang portofolio jangka panjang kalian? Tugas saya cuma nyajiin data dan faktanya, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan kalian sendiri. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya ya. Ingat, teruslah belajar dan tetap berinvestasi dengan cerdas.